terkait dengan Perpres nomor 27 tahun 2021, saya melihat ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan penting. Kalau terkait soal pemberantasan tindak pidana terorisme, saya kira ini sudah menjadi amanat undang-undang. Jadi harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, setegak-tegaknya. Namun Perpres ini punya beberapa potensi masalah. Yang pertama adalah bahwa ini bukan soal terorisme, tetapi ekstremisme. Ekstremisme ini belum ada definisi yang disepakati di dalam hukum positif kita. Siapa yang berhak menafsirkan ekstremisme ini? Walaupun di situ dikatakan yang mengarah kepada kekerasan. Namun demikian, kita tahu bahwa di setiap komunitas, di setiap kelompok masyarakat, secara statistik itu selalu ada orang yang ekstrem lunak, ada yang ekstrem keras, dan mayoritas itu moderat, ya. Nah, apakah seluruh yang ekstrem itu akan akan dilaporkan, ditangani? Satu, siapa yang menetapkan standar ini ekstrem dan ini tidak ekstrem? Jadi kita perlu secara objektif melihat dan merumuskan standar ini supaya ini tidak menjadi alat kekuasaan di belakang hari. Kalau mungkin pemerintah sekarang punya niat baik, tetapi kan pemerintah ini nanti ada batasnya, akan datang pemerintah baru. Ya, kita tidak tahu ini akan digunakan sampai sejauh mana. Yang problem berikutnya adalah ini melibatkan masyarakat sampai grassroots. Ya, masyarakat tingkatnya nasional sangat luas. Masyarakat didorong untuk saling melaporkan. Nah, alasannya salah satunya kita ingin menegakkan budaya gotong royong. Kalau gotong royong, masyarakat yang guyup, itu biasanya perbedaan pendapat, masalah-masalah yang ada, itu diselesaikan dengan musyawarah secara guyup rukun, bukan justru dengan melaporkan kepada polisi. Saya khawatir dorongan ini akan justru menimbulkan friksi, perpecahan, dan keterbelahan masyarakat sampai grassroots. Negara kita ini bineka, kita berusaha kuat untuk menjadikan tunggal ika, sehingga bineka tunggal ika. Tetapi dengan adanya dorongan masyarakat untuk saling melaporkan, ini akan justru rentan dan rawan di masyarakat majemuk ini. Nanti boleh jadi karena perbedaan agama, suku, ras, golongan, perbedaan sikap dalam beragama, perbedaan sikap dalam melihat berbagai persoalan, itu dianggap sebagai ekstrem dan dilaporkan kepada polisi. Dan sayangnya juga tidak ada definisi yang jelas, yang objektif. Nah, sehingga boleh jadi nanti yang terjadi adalah subjektivitas pelapor ketemu subjektivitas petugas. Dan kalau itu berjalan secara nasional di seluruh Indonesia dalam rentang waktu yang lama, saya tidak membayangkan potensi perpecahan yang ada di Republik ini. Jadi mohon hati-hati di dalam mengelola negara ini. Perpres ini sekali lagi punya potensi masalah serius. Ya, kita semua tidak mau ada terorisme, tetapi kita juga tidak mau bangsa ini terbelah oleh cara-cara kita menangani dan mengelolanya dengan cara-cara yang ekstrem pula. Terima kasih.